Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6. Kita mempresentasikan tentang gangguan makan. Ini nama anggotanya ada Vira, ada Sofia, Alfian, Rian, Evita, Devi, Ahmad Faridudin, dan Elia. Next. Mental saat mengonsumsi makanan. Penderita gangguan ini dapat mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak makanan dan terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuhnya. Gangguan ini bisa saja terjadi pada usia berapapun, namun lebih sering dialami oleh remaja sekitar usia 13 hingga 17 tahun. Next. Penyebab gangguan makan. Penyebab pasti gangguan makan tidak diketahui. Namun beberapa faktor dapat berpengaruh terhadap timbulnya keadaan ini seperti pertama, biologis. Gangguan makan dapat ditemui pada orang yang memiliki gen tertentu dan umumnya dialami oleh orang yang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan riwayat gangguan yang sama. Yang kedua yaitu psikologis. Gangguan makan sering ditemukan pada orang yang juga mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan obsesif compulsive disorder. Yang ketiga yaitu lingkungan. Pekerjaan yang mempromosikan tubuh yang kurus dan penurunan berat badan, misalkan model ataupun balerina. Transisi atau perubahan hidup yang menyebabkan stres, trauma keluarga dan masa kecil, misalkan pelecehan seksual semasa kecil. Next. Di sini ada macam-macam gangguan makan. Yang pertama, anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa atau AN adalah sebuah gangguan makan yang ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan rasa takut yang berlebihan terhadap peningkatan berat badan akibat pencitraan diri yang menyimpang. Anoreksia nervosa merupakan sebuah penyakit kompleks yang melibatkan komponen psikologikal, sosiologikal, dan fisiologikal. Pada penderitanya ditemukan peningkatan rasio enzim hati ALT dan GGT hingga disfungsi hati akut pada tingkat lanjut. Kriteria diagnostik DSM-5. Batasan energital relatif terhadap kebutuhan menyebabkan penurunan benda secara signifikan berbobot dalam konteks usia, jenis kelamin, lintasan perkembangan, dan kesehatan fisik. Yang kedua yaitu ketakutan yang intens terhadap kenaikan berat badan atau menjadi gemuk atau perilaku terus-menerus yang mengganggu dengan penambahan berat badan meskipun pada berat yang sangat rendah. Yang ketiga, gangguan yang dialami oleh berat atau bentuk tubuh seseorang, pengaruh berat atau bentuk tubuh yang tidak semestinya pada evaluasi diri, atau kurangnya pengenalan yang terus-menerus terhadap keseriusan berat badan rendah saat ini. Ya, selanjutnya ada bulimia nervosa, yaitu bulimia nervosa adalah gangguan makan yang serius dan berpotensi mengancam jiwa. Penyakit ini termasuk dalam kategori gangguan mental yang berkaitan dengan rasa rendah diri tingkat ekstrim, kecanduan minuman keras, depresi, serta kecenderungan menyakiti diri sendiri. Nah, kriteria diagnostik menurut DSM-5 untuk bulimia nervosa ini adalah yang pertama, episode berulang dari pesta makan. Sebuah episode makan dicirikan oleh kedua hal berikut, yaitu makan dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam periode 2 jam, dan rasa kurang kendali atas makan selama episode. Yang kedua, perilaku kompensasi tidak pantas yang berulang untuk mencegah kenaikan berat badan. Seperti itu sebagai muntah yang diinduksikan sendiri, penyalahgunaan obat pencahar, diuretik atau obat lain, puasa atau olahraga berlebihan. Next. Yang ketiga ada
makan berlebihan dan perilaku kompensasi yang tidak tepat terjadi rata-rata setidaknya seminggu sekali selama 3 bulan. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi diri terlalu dipengaruhi oleh bentuk tubuh dan berat badan. Lalu yang terakhir ada gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama episode anorexia nervosa. Lalu di sini ada contoh kasus bulimia nervosa dan nanti di akhir ada diagram multiaksialnya. Jadi contoh kasusnya di sini ada Melody dan keluarganya suka makan bersama di restoran all you can eat. Ya, yaitu yang makan sepuasnya itu. Di saat itulah ibunya berkomentar kalau sudah kekenyangan, Melody bisa memuntahkan makanan yang sudah siap, yang sudah disantap. Saat itu aku masih SMP, kita lagi makan di restoran all you can eat. Mami bilang kalau perutnya full, ya muntahin aja setengah. Dari situ mulai yang muntahin makanan setelah makan berat. Tapi cuma sekali itu muntahin, pas SMA baru mulai benar-benar bulimia. Melody sendiri memang mengaku kalau dia suka makan, tapi dia merasa khawatir akan berat badannya yang bertambah. Ketika SMA, timbul keinginan untuknya membuktikan kalau dia juga bisa tampil cantik dan keren. Aku suka makan, tapi mau kurus dengan cepat. Ya yang paling gampang bulimia. Pertama kali aku coba, langsung turun 3 kg dalam 4 hari. Aku jadi ketagihan. Nah, lalu Melody memutahkan makanannya di toilet setiap kali dia selesai makan berat. Harus langsung dikeluarin di toilet. Soalnya kalau sudah makan kelamaan, jadi kecampur sama asam lambung. Jadi perih dan nggak semuanya keluar. Nggak hanya memuntahkan makanan, dia juga minum obat pencair untuk mempercepat proses dietnya. Jadi aku terus buang air besar dan muntah-muntah setiap hari, Pak. Pas SMA, dari 56 turun jadi 50. Bulimia tentunya memiliki dampak buruk bagi tubuh Melody, sehingga dia memutuskan untuk berhenti saat selesai SMA. Tenggorokanku sempat infeksi dan tubuh panas tinggi. Aku kan nyanyi, jadi aku takut suaraku hilang. Aku pun memutuskan untuk pelan-pelan berhenti dari bulimia. Nah, berikut adalah diagram multiaksial. Di akhir 1, Melody mengalami bulimia nervosa dengan kode 307.51 F50.2. Lalu untuk aksis 2-nya, di sini tidak dicantumkan ciri khusus yang dimiliki Melody ya. Jadi tetap seperti bulimia pada umumnya. Lalu untuk di aksis 3, di sini ada gejala-gejala klinis yaitu infeksi tenggorokan, muntah-muntah dan panas tinggi. Nah, di akses 4, pemicu dari bulimia ini yaitu masalah terkait lingkungan sosial, yaitu di teman-temannya, di sekolahnya. Untuk akses 5, job skill yang ia peroleh yaitu 61, yang berarti masih bisa ditangani dan disembuhkan. Bisa dilanjutkan dengan teman. Di sini yang ketiga ada gangguan makan pika. Gangguan makan yang didefinisikan sebagai konsumsi benda-benda atau zat-zat yang bukan makanan dan tidak bernutrisi secara terus-menerus selama 1 bulan pada usia tidak sesuai dengan perkembangan. Gangguan ini paling sering terjadi pada anak-anak, wanita hamil, dan individu dengan gangguan mental. Individu dengan pika berisiko lebih tinggi mengalami keracunan, infeksi usus, dan defisiensi nutrisi tergantung pada benda dan zat yang dicerna. Berikut ada kriteria diagnostik menurut DSM-5. Yang pertama ada makan terus-menerus non-nutritif, bahan non-pangan selama jangka waktu minimal 1 bulan. Yang kedua ada makan bahan non-nutritif, non-makan tidak sesuai dengan perkembangan tingkat individu. Yang ketiga ada perilaku makan bukan bagian dari praktik yang didukung secara budaya atau normatif. Yang keempat, jika perilaku makan terjadi dalam konteks gangguan mental lainnya, misal intelektual disabilitas. Next. Berikut ini ada contoh kasus. Ada sebuah kasus mengejutkan dari negara bagian Benggala Barat, India, tentang seorang wanita yang suka makan benda tercerna. Melansir dari Mail Kamis tanggal 25 tahun 2019, dokter menemukan sejumlah beberapa berharga yang harganya ditaksir lebih dari 924 juta dalam perut seorang wanita. Di sini ada 11
cincin hidung, 4 kunci, 5 gelang kaki, dan 1 jam dari perut Runi Katun. Sebenarnya kasus serupa mengenai penemuan benda-benda tak lazim dalam perut juga terjadi beberapa kali. Ternyata hal ini berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang. Kecenderungan untuk makan benda-benda yang tidak memiliki nilai gizi seperti kotoran atau logam tersebut. Dalam bidang medis ini dikenal sebagai dengan PICA atau eating disorder. Next. Ternyata hal ini berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang, kecenderungan untuk makan benda-benda yang tidak memiliki nilai gizi. Seseorang bisa dicurigai menderita PICA ketika memiliki anemia, penyumbatan usus, potensi toksisitas, dan zat dicerna. Jika ada gejala, dokter memulai evaluasi dengan melakukan riwayat medis lengkap dan pemeriksaan fisik. Ini contoh diagram multiaksialnya, ada aksis 1, 307.59, gangguan makan tentu lainnya. Yang kedua ada aksis 2, tidak ada. Aksis 3, penyakit sistem pencernaan, anemia, penyumbatan usus. Aksis 4-nya masalah akses ke pelayanan kesehatan dan lingkungan. Aksis 5-nya GAF-nya 0 karena butuh penanganan rumah sakit. Next, bisa dilanjutkan Mas Farid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruminasi. Sindrom ruminasi adalah sebuah sindrom atau kondisi di mana seseorang memuntahkan kembali secara alami makanan yang telah ditelan, kemudian mengunyahnya kembali dan menelan kembali atau memuntahkannya. Mirip seperti mamalia. Sindrom ini termasuk dalam gangguan fungsi pencernaan dan sering terjadi pada bayi atau anak-anak. Sindrom ini pada umumnya terjadi pada anak-anak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan atau gangguan neurologis. Kriteria diagnostis menurut DSM-5. Regurgitasi makanan berulang-ulang selama minimal 1 bulan. Makanan yang dimuntahkan dapat dikunyah kembali, ditelan kembali, atau dimuntahkan. Yang kedua, regurgitasi berulang tidak disebabkan oleh gastrointestinal terkait atau lainnya. Yang ketiga, gangguan makan tidak hanya terjadi selama anoreksia nervosa, bulimia nervosa, gangguan makan pesta, atau gangguan intal makanan menghindar atau restriktif. Keempat, jika gejala terjadi dalam konteks gangguan mental lainnya, misalnya disabilitas intelektual, gangguan perkembangan intelektual, atau gangguan perkembangan saraf lainnya, mereka cukup parah untuk membutuhkan perhatian klinis tambahan. Next. Contoh kasus dan diagnosis multiaksial ruminasi. Dodit menderita kondisi di mana ia terus mengambil makanan tapi berulang kali pula memuntahkannya. Gangguan ini terjadi setelah Dodit berusia 3 bulan. Hingga sekarang penyebabnya masih tidak diketahui. Masalah-masalah tertentu seperti kurangnya stimulasi bayi, kelalaian, situasi tekanan dalam keluarga, bahkan mood diduga berkaitan dengan gangguan ini. Diagnosis multiaksial. Aksis 1, 307.53, F98.21. Gangguan mengambil makanan dan memuntahkannya. Aksis 2, tidak ada diagnosis. Aksis 3, tidak ada. Aksis 4, pola pengasuhan kurang tepat. Aksis 5, GAF61. Gejala ringan dan butuh keterangan lebih lanjut. Next. Yang kelima, gangguan asupan makan, penghindaran atau pembatasan adalah jenis gangguan makan di mana orang hanya makan dalam jumlah makanan yang sangat sempit. Penghindaran ini mungkin didasarkan pada penampilan, bau, rasa, tekstur, merek, presentasi, atau pengalaman negatif masa lalu dengan makanan tersebut, hingga titik yang dapat menyebabkan kekurangan nutrisi atau hasil kesehatan negatif lainnya. Kriteria diagnostik menurut DSM-5. Yang pertama, gangguan makan atau misalnya kurangnya minat makan atau makanan, penghindaran berdasarkan karakteristik sensoris makanan,
kekhawatiran tentang konsekuensi yang tidak menyenangkan dari makan, seperti yang dimanifestasikan oleh kegagalan terus-menerus untuk memenuhi nutrisi yang sesuai dan atau kebutuhan energi yang terkait dengan satu atau lebih hal berikut. Penurunan berat badan yang signifikan. Yang kedua, kekurangan nutrisi yang signifikan. 3, ketergantungan pada makanan eksternal atau suplemen nutrisi oral. Yang keempat, gangguan yang ditandai dengan fungsi psikososial. Yang kedua, gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh kurangnya makanan yang tersedia atau oleh yang terkait praktik budaya yang disetujui. Yang ketiga, gangguan makan tidak hanya terjadi selama anoreksia nervosa atau bulimia nervosa, dan tidak ada bukti adanya gangguan pada jalannya berat atau bentuk tubuh seseorang dialami. Elia. Gangguan makan pesta. Gangguan makan pesta atau BED adalah gangguan perilaku makan di mana terdapat episode rutin binge eating atau pesta makan dengan ciri-ciri makan yang tidak terkendali. Makan dalam porsi lebih besar dari kebanyakan orang normal. Perasaan tidak dapat berhenti makan atau mengontrol apa atau berubah banyak yang dimakan. Gejala gangguan makan pesta. Gejala dari BED adalah seseorang yang berulang kali atau terus-menerus melakukan episode binge eating atau pesta makan. Episode pesta makan tersebut antara lain yaitu yang pertama, gangguan makan dalam jumlah yang besar dalam jumlah waktu tertentu seperti periode 2 jam. Yang kedua, makan jauh lebih cepat dari orang normal. Yang ketiga, makan sampai merasa terlalu kenyang dan tidak nyaman di perut. 4, makan dalam porsi besar walau tidak lapar. Yang kelima, makan sembunyi-sembunyi karena malu dengan banyaknya makanan. 6, merasa jijik, depresi, malu, kesal, atau bersalah pada diri sendiri setelah makan. Next. Kriteria diagnostik menurut DSM-5. Yang pertama yaitu episode berulang dari pesta makan. Sebuah episode pesta makan dicirikan oleh kedua hal berikut. Yang pertama, makan dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam periode 2 jam, sejumlah makanan yang pasti lebih besar dari apa yang kebanyakan orang akan makan pada periode yang sama dalam waktu keadaan yang sama. Yang kedua, rasa kurang kendali atas makan selama episode. Misalnya, perasaan yang satu itu tidak bisa berhenti makan atau mengontrol apa atau seberapa banyak seseorang makan. Kedua, episode makan pesta dikaitkan dengan 3 atau lebih hal berikut. Seperti makan lebih cepat dari biasanya, makan sampai kenyang, makan makanan dalam jumlah besar saat tidak merasa lapar secara fisik. Selanjutnya, makan sendiri karena merasa malu dengan seberapa banyak seseorang makan, merasa jijik dengan diri sendiri, depresi, atau merasa bersalah sesudahnya. Ketiga, ada stres yang ditandai dengan pesta makan berlebihan. 4, makan berlebihan terjadi rata-rata setidaknya sekali seminggu selama 3 bulan. 5, pesta makan yang berlebihan tidak terkait dengan penggunaan berulang dari perilaku kompensasi yang tidak tepat seperti pada bulimia NEN atau OSA dan tidak terjadi secara eksklusif selama kursus. Next.
Contoh kasus dan diagram multiaksial. Contoh kasusnya yaitu Angel suka sekali makan, terkadang makan makanan berulang kali dengan porsi besar. Ia melakukan hal ini ketika saat remaja, terkadang ia merasa emosi dan tidak terkendali. Ia lebih memilih makan dengan porsi besar. Tanpa disadari, makan yang dimakan adalah melebihi porsi biasanya, tetapi ia justru cemas dan stres. Jika tidak makan saat emosi tidak terkendali, kondisi yang dialami Angel tidak membuatnya muntah atau sakit perut. Diagram multiaksial. Aksis 1. 307.51 atau F50.8 gangguan makan pesta. Aksis 2 tidak ada diagnosisnya. Aksis 3 tidak terdeteksi. Aksis 4 emosinya tidak terkendali. Dan yang terakhir yaitu aksis 5 GAF yaitu menunjukkan angka 80. Gangguan makan atau makan tidak ditentukan. Gangguan makan atau makan tidak ditentukan dalam kurung UVET adalah kategori gangguan makan DSM-5 bersama dengan gangguan makan atau makan tertentu lainnya, OSVET. Menggantikan gangguan makan yang tidak ditentukan lain, ETNOS di DSM-4TR. UVET adalah kelainan pola makan yang tidak memenuhi kriteria anoreksia nervosa, bulimia nervosa, gangguan makan berlebihan, atau OSVET. Gangguan makan dengan berbagai manifestasi biasanya spesifik pada bayi dan masa dini. Pada umumnya meliputi penolakan makanan dan rewel, menghadapi makanan yang memadai dari pengasuhan yang baik tanpa penyakit organik. Kriteria diagnostik menurut DSM-5. Kategori ini berlaku untuk presentasi di mana gejala yang khas dari pemberian makan dan gangguan makan yang menyebabkan gangguan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Mendominasi tetapi tidak memenuhi kriteria penuh untuk salah satu gangguan dalam kelas diagnostik gangguan makan dan makan. Yang tidak ditentukan kategori gangguan makan dan makan digunakan dalam situasi di mana dokter memilih untuk tidak menentukan alasan mengapa kriteria tidak terpenuhi untuk gangguan makan dan makan tertentu. Dan termasuk presentasi di mana tidak ada cukup informasi untuk membuat lebih diagnosis. Next. Next. Cara penanganan gangguan makan. Yang pertama, anoreksia nervosa. Ini bisa ditangani dengan terapi lewat percakapan. Yang kedua, melakukan terapi khusus yang disebut dengan kognitif behavioral therapy. Yang ketiga, terapi kelompok. Yang keempat, terapi keluarga. Dan yang kelima, obat-obatan seperti antidepresi, antipsikotik, dan penstabil mood. Cara penanganan gangguan makan untuk bulimia nervosa bisa dilakukan dengan psikoterapi. Psikoterapi atau konseling bertujuan untuk membantu penderita bulimia dalam membangun kembali sikap dan pikiran positif terhadap makanan dan pola makan. Next. Obat-obatan untuk meredakan gejala yang dialami penderita bulimia, dokter akan memberikan fluoxetine. Obat ini merupakan jenis obat antidepresan yang paling sering digunakan untuk mengobati bulimia.
Konseling gizi bertujuan untuk mengubah pola makan dan pola pikir terhadap makanan, meningkatkan asupan nutrisi dalam tubuh, serta meningkatkan berat badan secara perlahan. Yang ketiga ada PIKA, strategi intervensi perilaku dianggap paling efektif dalam pengobatan PIKA. Strategi tersebut meliputi yang pertama, berlatih untuk memisahkan antara barang yang dapat dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Yang kedua, menggunakan alat-alat pelindungan diri yang dapat mencegah individu memasukkan benda ke dalam mulut. Dan yang ketiga, memperbaiki jika terjadi kekurangan nutrisi. Dan keempat, melakukan koreksi terhadap lingkungan atau praktik yang mungkin mendukung individu untuk PIKA. Selanjutnya, ruminasi. Ruminasi pengobatan untuk sindrom ruminasi biasanya bergantung pada usia pasien, kemampuan kognitif, dan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Pada umumnya, penanganan sindrom ruminasi meliputi pemberian obat dan terapi perilaku. Obat-obatan, beberapa jenis obat kemungkinan besar diresepkan oleh dokter, khususnya bila kondisi pasien sudah pada tahap di mana kerongkongan rusak karena seringnya memuntahkan makanan yang sudah tertelan. Kondisi kerongkongan dapat memburuk. Maka beberapa jenis obat seperti omeprazole atau esomeprazole umumnya diberikan oleh dokter. Terapi perilaku yang pasien perlu didapatkan antara lain adalah pelatihan pembalikan kebiasaan. Terapi perilaku pembalikan kebiasaan adalah jenis terapi yang paling dibutuhkan oleh pasien penderita sindrom ruminasi tanpa gangguan perkembangan. Biofeedback adalah metode pengobatan yang akan membantu agar fungsi tubuh pasien dapat lebih terkontrol. Dukungan orang tua atau pengasuh untuk kasus sindrom ruminasi pada bayi, tenaga medis memerlukan bantuan orang tua, anak, atau pengasuh dalam proses perawatannya. Orang tua dan pengasuh dapat membuat perilaku dan lingkungan sekitar bayi agar kecenderungan memuntahkan makanan mereda. Selanjutnya, asupan makanan atau penghindaran pembatasan. Dengan cara menciptakan suasana makan yang menyenangkan bagi anak, memperbaiki kebiasaan makan anak, terutama posisi dalam postur tubuh anak ketika sedang dan sesudah makan. Memperbaiki hubungan ibu atau pengasuh dengan anak seperti memberikan perhatian yang dibutuhkan anak, dikurangi distraksi ketika sedang memberikan makan anak. F. Gangguan makan pesta. Perawatan dan obat-obatan. Tujuan untuk pengobatan gangguan makan pesta adalah mengurangi makan dalam jumlah besar dan bila diperlukan untuk menurunkan berat badan. Psikoterapi dalam sesi individu atau kelompok, psikoterapi juga disebut terapi bicara, dapat membantu mengajarkan cara untuk bertukar kebiasaan yang tidak sehat dengan orang yang sehat dan episode makan banyak. Contoh psikoterapi meliputi terapi perilaku kognitif, psikoterapi interpersonal, terapi perilaku dialektis. Selanjutnya, G. Gangguan makan atau makanan tidak ditentukan. Perawatan dan pengobatan untuk mengatasi binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Beberapa pilihan terapi untuk mengatasi binge eating disorder. 1. Cognitive behavioral therapy, CBT, membantu pasien untuk dapat mengatasi isu-isu yang mengakibatkan ia mengalami episode binge eating, membantu pasien mengambil kembali kontrol atas dirinya dan membiasakannya untuk makan secara teratur. Kedua, interpersonal psikoterapi. Terapi ini berfungsi untuk mengatasi binge eating yang disebabkan oleh hubungan yang buruk dengan sekitarnya. Ketiga, dialectical behavior therapy. Terapi ini berfungsi agar pasien mampu mengendalikan stres dan mengatur emosi agar tidak lagi mengalami episode binge eating, namun masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk menentukan apakah terapi ini dapat diterapkan pada semua orang.
Keempat, mengendalikan obat-obatan, pemberian obat antidepresan, antikonvulsan, atau ADHD bisa mengurangi gejala eating. Obat anti-ADHD adalah obat pertama yang disetujui FDA untuk mengatasi eating sedang sampai berat. Kelima, terapi penurunan berat badan. Biasanya orang dengan eating akan mengalami obesitas, memerlukan terapi khusus untuk menurunkan berat badan. Tujuan lain dari terapi ini adalah untuk membuat perubahan gaya hidup secara sehat bertahap. Terima kasih. Itulah penjelasan. Semoga bermanfaat.